Jenenge sapa Pak? Kuswanto. Pak Kuswanto. Iya. Oh aduh, wong Cilacap. Wong Cilacap. Oh aduh, Masnya? Romi. Romi. Iya. Ini Lukas. Ini Jupean. siapa? Jupean. Jupean. Oh, saya dengarnya tadi Jupe. Nah, alhamdulillah Pak Kuswanto, Mas Romi, Mas Lukas, Mas Jupe ini datang ke Studio Gramolab Jakarta. Ceritanya nih mau mengantarkan Mas Lukas ya. Betul. Namanya aja Lukas. Lukas berarti gospel ya berarti ya. Nah, boleh ceritain Pak Kuswanto dulu mungkin tujuan maksudnya datang ke sini gimana? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapak juga apa-apa. Ya. Ntar dikasih subtitle gitu loh. Jadi awal mulanya kita kan kaget katanya ada informasi bahwa adinda kita Lukas itu mualaf. Nah, saya Ini kan tetangga Pak berarti? tetangga Oh. belakang rumah kita kebetulan. Oh, belakang rumah mana? Betul. Oke, terus? Jadi saya cari informasi kok. Hmm. Setelah saya untuk nemuin dia nggak bisa, setelah Lebaran saya melihat dia pakai gamis tuh. Oh. Dan begitu pulang, Assalamualaikum, saya kaget. Oh berarti betul. Oke. Nah, ya memang qadarullah pas ketika dia sholat subuh, saya sholat subuh. Saya ajak ngobrol gitu loh kok. Di masjid yang sama? Di masjid Al-Fitro di Bojong Menteng Indah. Bojong Menteng Indah di Bekasi. Di Bekasi. Oke, terus? Kebetulan di kita juga kan satu perumahan itu boleh dikata hampir 60% muslimnya, yang lain ya. Selain itu. Terus? Saya ngobrol-ngobrol dengan Lukas, katanya sudah mualaf di Malang tapi belum KTP-nya belum ganti kolom agamanya. Oh, Itu sudah sih. bersyahadat di Malang. Ya sempat bersama. Oh, Itu sih kok. Tahun berapa? Itu mungkin baru 2024 ya, Bulan? tanggal 23 Oktober 2024. 23 Oktober 2024. Oh, oke, terus? Setelah itu Bapak udah kenal dia. Terus udah tahu dia muslim. Sudah tahu. Terus? Saya coba kalau belum punya belum ganti kolom KTP kan nanti takutnya kita sebagai umat muslim kan ada fardu kifayah ketika ada apa-apa kok. Iya, Jadi iya, betul. menjadi tanggung jawab kita Iya. untuk bisa dia ganti kolom agamanya. Ya, kalau meninggal nanti tidak tarik-tarikan oh ini Kristen ini Islam tapi Iya, ada iya, bukti otentik ya. Lu udah ngarepin lu meninggal aja kan? Bukan. Tega bener ya. Kan kita kena dosa kok kalau ibaratnya kita tahu dia muslim tapi kita tidak bisa mengukurkan secara muslim. Betul, betul. Karena kan kita nggak pernah tahu ya siapa duluan ya. Kan bisa aja yang muda duluan ya Pak ya. Yang tua belakangan ya. Atau Atau yang tua sebaliknya. belakangan yang muda juga duluan ya. Ya kan? Oh berarti ceritanya datang ke sini, ini maksudnya mau syahadat ulang. Syahadat ulang. Oke, ya. Alhamdulillah. Di Malang 23 Oktober 2024. Nah waktu itu siapa yang suruh masuk Islam? Ustadz di sana. Ustadz di sana nyuruh masuk Islam? Iya langsung gitu kayak Maksa gitu? nggak maksa sih, lebih tepatnya lebih ke kayak kamu kan udah belajar banyak nih, udah tahu beberapa hal kayak misalkan dari tata cara sholat sampai sejarahnya mungkin gitu kan. Kenapa nggak langsung Islam aja, dan kamu pun udah tahu kan kalau Tuhan sekarang itu cuma satu gitu loh. Dalam pencarian sebelumnya kan belum nemu kan. Nah sebentar, Lukas berarti kan saya langsung berpikir bahwa Lukas ini adalah orang Kristen kan? Kristen. Namanya aja Lukas. Keluarganya juga Kristen semua. Semuanya Kristen. Oke. Ceritanya lagi di Malang tuh lagi apa? Dibilang saya tuh emang penasaran sama Islam karena saya tuh justru mau mualaf karena dari semua kitab yang saya pelajarin yang belum pernah berubah dari awal diterbitkan kan cuma Al-Quran ya. Jadi Oh gitu. setahu saya sih Kalau yang kitab Lukas sudah dirubah-rubah? sepertinya karena banyak terjemahan baru, terjemahan setiap saya ke gereja GBI ya, setiap gereja itu selalu dibagiin kitab baru kan. Oh gitu? Alkitab, iya selalu dibagiin Alkitab, ini terjemahan baru tapi isinya tuh kadang nggak ada perjanjian lamanya. Oh, Sementara sebelum perjanjian baru maksudnya? perjanjian barunya aja gitu kan. Oh dulu GBI? Sempat GBI apa? enggak, kalau papa sih GPB. Oh Bapak Saya GBI. suka gereja kalau di Bali kan adanya GBI, jadi saya Oh dari Bali? Sempat tinggal di Bali? sempat tinggal di Bali. Waktu itu kan saya kayak ini kok yang nggak diterima di rumah lah. Kenapa? Panjang nih kalau diceritain. Ya memang harus panjang. Kalau pendek masih ada aja langsung. Gimana ceritanya?
Jadi waktu itu sempetnya kayak adik saya meninggal. Jadi Adiknya meninggal. adik saya meninggal. Terus? Itu mungkin 2021 pas Covid 2020. 22 atau 21? 2021 lah. 21. Nah, adik saya sakit di Jogja, terus saya mengupayakan apa yang harus diupayakan supaya adik saya sembuh, berdoa sama Tuhan, segala macem. Sampai akhirnya tiba-tiba adik saya dipanggil, itu saya kayak pukulan banget buat saya sendiri kok. Adik perempuan kan, ya. Jadi saya kayak nyalahin Tuhan lah, sebenarnya kan emang nggak boleh kayak gitu. Cuma Nyalain Tuhan. iya kayak Berani bener ya? Berapa saudara Lukas? 3. Lukas nomor 1. nomor 1. Oh berarti adanya 2, yang 1 meninggal. Yang bungsu berarti? Bungsu. Oh, oke. Terus? Terus saya kayak nyalahan Tuhan kan kayak kenapa sih Tuhan ini, terus sampai akhirnya didengar lah sama papa di rumah. Oh. Lu nggak seharusnya lo nyalahin Tuhan gini. Ya gimana lo? Cie. Jadilah perdebatan. Oh, enggak direkam waktu itu ya? Enggak, untungnya kalau direkam Pak. Kalau direkam bagus tuh ya. Jadi konten nih. Papa marah. Marah. Terus? Akhirnya karena di rumah pun jadi kayak hening gitu loh, jadi kayak nggak ada perbincangan apa kan sama keluarga. Jadi saya putuskan buat, kebetulan dapat pekerjaan juga kan di Bali, jadi saya putusin buat ke Bali. Oh, gitu. keluar dari rumah untuk Keluar dari kerja, rumah. bukan diusir. Ya tipis. Tapi, Diusir juga. oh diusir juga tapi dapat kerja gitu ya? Dapat kerja. Oh, Nah kebetulan saya kayak penasaran nih kalau awalnya kayak sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih gitu loh. Sampai akhirnya diajakin lah sama teman. Kok diminum kok? Iya iya. Silakan. Karena udah goyang kan, iman juga udah goyang tuh, itu kayak diajakin sama teman ke pura awalnya. Ke pura. Ke pura. Oh, oke. Terus? Diajakin ke pura, terus ikut melukat, terus ikut galungan, kuningan gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh nanya sebenarnya Tuhan lu nih siapa sih gitu loh. Kan banyak nih, maksudnya bukan saya gini, mohon maaf ya. Iya iya. Saya kayak kurang dapet gitu feelnya kayak sebenarnya Tuhan ini siapa nih di sini nih, kayak terlalu banyak lah di pikiran saya. Saya keluar lah dari pura itu. Akhirnya ada temen, dia agamanya Buddha. Udah di Bali. Di Bali juga. Terus? Sama agamanya Buddha, lebih mungkin seumuran Kodoni ya. Terus masuk wihara. Masuk wihara. Ngapain? Saya mau tahu Tuhannya dia belajar. siapa nih. Iya, Tuhannya dia siapa nih, saya mau tahu ternyata. Oh nggak disuruh bersih-bersihin itu loh, meja gitu nggak? Nah, itu office boy. Habis boy. Waktu di wihara sempat nemu patung Dewa Dapur nggak? Iya sih. Ada. Selalu di wihara pasti ada Dewa Dapur dan selalu tempatnya di belakang. Yang kayak gimana bentuknya? Ya bentuknya kayak patung gitulah, cuman sebutnya Dewa Dapur. Dewa Dapur ya? Lu nggak lihat ya? Enggak. Oh lu ke Dewa Dapur kasih makan banyak ntar. Terus? Nah iya, kalau di situ kan kayak mereka kan, saya kalau mau berdoa sama Tuhannya kan harus dupa kayak satu ditaruh di atas, satu ditaruh di bawah gitu kan. Oh sempat berdoa pakai dupa gitu? Iya kayak, tapi bukan Tuhan cuma satu gitu ya, saya pikir kan. Kayak saya putusin lagi kayak masih belum dapet gitu. Jadi saya keluar lagi, saya masuk lagi ke agama saya yang lama. Makanya saya sempat tadi tuh masuk lagi ke GBI. Oh GBI di Bali? GBI di Bali. Saya Terus? masuk ke GBI, ikut apa? Ikut ibadahnya. Terus mereka kan kayak ngelakuin ini kok, apa ya? Bahasa roh. Bahasa roh. Iya kayak, ini kalau bahasa roh gimana ya gitu, kayak penasaran nih Ki. Lu nggak tanya sama pekerja gereja, ini kalau kursus bahasa roh di mana gitu? Saya belum nanya itu, kalau saya awalnya naik ke teman-teman saya sendiri, karena teman saya sendiri kan juga kayak ya, gitu kan. Gitu. Iya, saya penasaran tuh, itu lu ngapain sih sebenarnya gitu kan? Lu bisa ngomong, iya lah, ini namanya. Ya namanya juga percayaan kok ya. Terus? Udah oke, saya aja tuh. Terus pas balik itu selalu ada pembagian ini kok, apa, Alkitab. Setiap balik itu setiap minggu selalu ada. Setiap minggu dibagi? Bukan Bible kali, warta gereja kali. Kalau warta kan ini kok. Kalau warta saya tahu tuh, warta tuh kayak ini kan isinya kayak rundown acara renungan gitu kan, renungan gitu kan. Ini dibaginya Bible. Tiap minggu? Setiap minggu. Jadi tapi isinya tuh, kalau yang saya baca sih isinya kayaknya sih perjanjian baru sih kok. Perjanjian baru aja. Ya. Oh. Perjanjian baru. Gede kecil? Kecil. Oh kayak gini ya? Yang kayak gini bukan? Kayak gini-gini? Iya benar. Itu lagi benar. Masih ada? Saya ada. Masih ada. Masih ada lagi. Ini perjanjian baru, ini juga perjanjian baru. Ini juga perjanjian baru tuh kecil-kecil. Ini kan bisa dimasukin kantong gitu ya. Ini. Oh yang ini. Iya. Oh. Itu tuh. Tiap minggu dikasih ini. Setiap minggu. Oke. Lah terus yang minggu kemarin dikasih buat apa?
kalau dikasih lagi? Cuma beda-beda kalau antar sambulnya ada yang dibedain, kayak ada yang bergambar lah. Oh, oke. Kalau yang Terus dewasa berapa lama di GBI Bali itu? hampir berapa ya? 2-3 bulan mungkin. 2-3 bulan. 3 bulan. Terus? Akhirnya saya keluar lagi. Tapi itu sambil kerja. Sambil kerja, nah kebetulan posisi saya kan lagi kayak butuh uang banget nih, mentok banget. Butuh apa? Butuh duit. Oh, oke. Ya, telepon apa dong? Itu dia makanya. Gak dikirim. Kres. Oh, keren. Kres. Emang enak. Terus? Saya lagi BU nih butuh uang. Akhirnya kan kalau saya orang yang bisa bohong, jadi kelihatan dari muka gitu kalau lagi ada masalah gitu, lu kenapa sih kasih ini? Oh. Bilang temen saya kan anak metal banget nih kok. Oh. Diajak lah, udah lu ikut ke gereja gue aja. Oh, gereja lain lagi. Karena saya mikirnya, yaudahlah terserah lah. Karena lagi butuh uang kan, jadi saya pikir kalau ketemu orang baru dapat koneksi lagi, dapat kerjaan baru lagi gitu kan. Oh, kirain lu pikir masuk gereja ada yang ngasih duit gitu. Pikiran saya gitu. Nah akhirnya saya nongkrong lah duduk sama, itu ternyata tuh sekumpulan ini kok, bisa dibilang satanis mungkin ya. Hah? Satanis. Gereja setan? Gereja setan. Di daerah lagi. Tuh ada Bible-nya tuh, gereja setan. Saya belum tahu sih isinya sih. Di daerah Legian. Oh. Di daerah Legian. Nah, Ikut kebaktiannya? sempat. Sempet. Nah awalnya saya cuma ngumpul kayak ini kok biasa. Terus tiba-tiba karena saya nggak cerita kalau lagi butuh uang. Saya cuma ngeliatin HP, ngeliatin tagihan aja gitu kok. Tagihan. Tagihan nih banyak banget nih, tagihan. Soalnya ada ya segitulah kira-kira. Terus? 9-10 jutaan lah buat bayar kosan, listrik segala macam kan. Oh. Cicilan. Terus saya kayak aduh duit dari mana nih ya kan. Terus ditanyain sama ada yang dituain di situ lah. Kayak lu kenapa sih dari tadi ngomong gitu kan. Saya kayak tiba-tiba ngasih ini aja tagihan, saya kayak nggak banyak ngomong kok kayak. Tiba-tiba ini tuh kita kayak lagi nongkrong ini kok, nih patungan nih kita nih. Terus saya butuh 9 juta, ntar patungan nih 2, Oh ya? 1, 3, iya. Terus saya kayak Langsung dikasih duit gitu? iya, mantep banget nih gereja nih. Widih. Gitu. Maksudnya, Itu kalau di masjid gitu gak Pak? Ada ngasih lihat tagihan gitu langsung patungan gitu gak Pak? saya langsung kayak, Terus? Iya. Akhirnya saya pulang dong. Karena saya mendapatkan, wah bisa bayar ini kan. Terus? Ajakin lah minggu depannya untuk Ikut lagi? ikut lagi perjamuan kok. Nah tunggu sebentar. Waktu di dalam gereja kebaktian, bener gak sih kalau di gereja setan tuh ada tanda salib terbalik? Terbalik? Iya. Bener? Benar. Oke. Terus? 3 salib. 3 ya? Kecil, kiri kanan, tengah, besar. Ada pendetanya? Ada kok. Terus pendetanya tangannya gini gak? Gini sih. Gini kali ya? Gini apa gini? Gini gak Gini? sih? Oh gitu? Gini gak sih? Iya, Bukan kayak gini? Ya gue liat gini gambarnya. Kayak gini deh kayaknya sih. Gitu ya? Seingat lu kasih gini loh. Terus? Iya. Udah baca-baca, ada beberapa pakai bahasa Inggris, ada beberapa pakai bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong akhir perjamuan, terus dikasih minum kayak anggur gitu kan. Cuma, Anggur beneran apa sirup? cuma kalau saya lihat itu bukan anggur kok. Apa? Darah kayaknya kok. Ah serius? Lebih tepatnya. Tapi saya kan gak mau minum nih. Karena saya gak mau minum, jadi saya tanya ke teman saya. Ini darah. Teman saya pokoknya ngejelasin intinya ini tuh darah dari rumah sakit aborsi. Hah? Iya. Oh. Rumah sakit aborsi yang ada di Bali itu. Ini Bapak udah denger belum nih? Baru denger tuh. Terus diminum? Enggak dong. Oh enggak kirain. Gak mau, saya gak mau. Karena saya dengar itu darah di rumah sakit aborsi, jadi kayak dicampurin. Dia bilang kayak dicampur-campurin perasa lah. Oh. Jadi biar ditelan itu udah dicampurin perasa kok. Lu minum aja. Wah enggak deh. Akhirnya diusir lah saya, kayak disuruh balikin uang yang lo. kemarin saya balikin. Nah kebetulan Terus? Akhirnya karena saya adanya motor di situ, ya daripada saya harus di situ, jadi ya saya kasih motornya kok. Motornya kasih gitu. Saya kasih motor saya, udah nih bawa aja deh. Berarti sama aja lu jual motor ke mereka. Iya. Akhirnya saya kerja naik Grab tuh. Oke. Dari situ. Ya. Sorry, itu pas lagi kebaktian gitu, kira-kira ada berapa orang waktu itu di situ? Lumayan banyak sih, ada mungkin 30-40 kali 30-40. ya. 30-40 kali ya. Berapa jam kebaktiannya? Hampir 1 jam kali kok. 1 jam. 1 jam kali ya. Ada musik-musik juga. Oh, ada ritualnya? Ritualnya sih, saya pernah masuk ke gereja Katolik, ada ini kok, apa yang diasepin gini ya? Oh ini ya, dupa. Iya, kalau dupa kan kayak batang gitu kan. Bukan. Ini Ada rantai. dupa. Iya tahu. Iya kayak gitu. Ada semacam kayak apa? Lampion. Di dalamnya ada dupa, dinyalain, dia keluar asap kan. Itu digoyang-goyang begini. Iya. Ya bener.
Terus. Sambil dibaca-bacain lah segala macam. Nah gitu, itu selama 1 jam tuh ya sama apa ibadahnya hampir mirip-mirip sama ini loh kok. Sorry ya maksudnya bukan nyam-nyamain ya, maksudnya hampir mirip sama Katolik juga. Karena ya berdiri waktunya nyanyi, waktu duduk. Oh, ada khotbahnya juga. Khotbahnya juga. Terus waktu khotbah disuruh nyembah setan gitu. Enggak, justru mereka selalu ini kok menyebar ayat-ayat soal apa ya, kenikmatan duniawi kayak gimana. Pokoknya yang disebarin tuh apa yang kita tanam itu yang kita tuai kayak gitu ya. Kebaikan, soalnya mereka mengajarkan kebaikan. Ada kebaikan. Intinya ya gitu. Terus? Belum saya karena baru sekali itu mas gitu ya. Jadi setelah keluar dari situ ninggalin motor terus saya perdalam lagi agama saya yang sebelumnya Kristen. Karena saya tipikal tadinya tuh saya paling nggak mau masuk Islam jujur. Karena dilihat di berita kan Islam kan yang kayak apa demo, banyak banget demo, ada teroris, terus aliran sesat gitu kan. Makanya saya kayak tadinya tuh menolak banget Islam. Sampai akhirnya masuk agama sebelumnya, terus kebetulan lihat konten Kodondi. Konten Kodondi terus kayak menceritakan soal, nah ini sebenarnya saya mau tanya juga nih kok, kayak Yesus berdoa di Taman Getsemani sujud, terus nggak makan babi, terus dia waktu meninggal dia di kafani, itu aku lihat filmnya, sampai akhirnya dia disalib, bilang Eli lama sabaktani, Eli lama sabaktani. Oh, kira Eli lama sekali gitu kan? Iya, kelamaan tuh. Terus? Iya, sampai akhirnya baru sebenarnya saya mau tanya tuh kok. Boleh apa coba? Itu kayak sebenarnya ayat di mana sih Kodoni bisa tahu? Itu ada perjanjian baru tuh, buka. Bukan. Yang lagi sujud. Iya dari Matius. Ini lupa nih pokoknya. Kita ketahuan nih. Sering buka Bible pakai ketahuan ntar nih. Matius pasal 26. Saya kalau baca mau udah kayak gini-gini dah. Emang ini sama kayak ini? Sama. Matius 26 ya? Matius 26 ayat 39. Ayat 39. Kebaca nggak di situ? Kebaca. Tulisannya kecil banget soalnya. Ayat 29. 39. Oh yang gede. 22 sampai 39 nih. Masih muda harusnya kelihatan lah. 39 nih. Coba baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, kan berdoa dan sujud kan? Oh iya. Nah, kalau sujud tuh gimana? Kan muka sampai ke tanah. Maka maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya. Sujud kan? Iya. Terus apa lagi? Kalau Yesus berdoa Yesus nggak makan babi. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat berapa kok? Matius 5 ayat 17, 18. 5 ayat 17. Baca nih kok. Ya baca dong. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya jadi gimana? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Aku datang untuk menggenapi. Kalau tidak meniadakan berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat apa enggak? Enggak. Bukan untuk meniadakan. Oh iya. Berarti dia hidup di bawah hukum Taurat dong? Iya. Kalau hidup di bawah hukum Taurat berarti boleh makan babi enggak? Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Imamat 11:7 kan bilang enggak boleh. Tapi imamat di situ enggak ada. Terus apa lagi? Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat berarti dia sunat enggak? Harusnya disunat. Sunat. Lukas 2. Lukas 2. Ayat berapa kok? Buka dulu Lukas 2. Udah nih ayat. Ya. Kalau nggak salah tuh ayat 21. Ayat 21. Baca juga kok? Iya dong. Udah dibuka ngapain nggak dibaca ya? Saya juga pengen denger sih. Nah, denger Bang. Oke. Terus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Disunat kan? Terus apa lagi?
Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus nggak makan babi. Terus saya tuh selalu lihat kalau setiap browsing ini deh, Bunda Maria. Bunda Maria. Dia tuh selalu pakai kerudung. Tapi kenapa umat Kristen nggak pakai kerudung? Ya lu yang harus jawab, kenapa gue jawab? Ya kan? Lu tanya ke bokap atau ke nyokap lu? Nyokap udah gak ada ya? Iya, Sorry ya. Tanya ke bokap atau tanya ke teman-teman Kristen yang perempuan, kenapa lu gak pakai kerudung kayak Bunda Maria gitu? Iya juga ya. Oh iya juga gitu. Iya juga maksudnya. Nah gitu. Ada nggak sih ayat soal itu? Kalau ayat Maria pakai kerudung sih enggak, tapi lu bisa buka di 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Korintus 1 Korintus berapa nih? pasal 11 Pasal 11 ayat 5 sampai 6. Gila banget. ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, tuh. Kalau berdoa nggak bertudung, mendingan suruh cukur katanya. Iya juga sih. Ayat 6-nya coba. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Tuh. Tudung itu ya? Juga ya? Tapi itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Paulus. Jadi Paulus sebenarnya juga nggak salah-salah amat. Paulus malah suruh perempuan yang berdoa bertudung. Kalau nggak mau bertudung, cukur rambutnya. Jadi sebenarnya Paulus ini tuh keluar tahun berapa sih? Keluar kemana? Maksudnya ada Paulus ini ada nulis kitab yang ditulis Paulus ini keluar tuh. Surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Kalau Al-Quran turun? Quran mau turunnya tahun 609 atau 610 Masehi. Jauh bedanya kira-kira 600 tahun. Nah tapi surat Paulus itu ditulis duluan baru ditulis Markus. Oh di copy berarti? Bukan, maksudnya penulis Markusnya ini nulis setelah surat-surat Paulus selesai gitu. 13 surat-surat Paulus sudah selesai baru Markus nulis gospelnya. 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas nyontek Markus gitu. Jadi kayak nambahin ayat atau enggak sih kalau lebih Nyontek. Menyadur gitu lah. Jadi 80% di Matius asalnya dari Markus. 60% di Lukas asalnya juga dari Markus. Setelah itu mereka juga menambah-nambahkan dengan sumber berita yang berada di masyarakat. Namanya Q istilahnya. Ya, istilahnya Q itu dari bahasa Jerman. Singkatan dari Quell. Quell itu adalah kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata apa tuh Pak dalam bahasa Indonesia? Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Apa kalau dalam bahasa Indonesia satu kata? Ya, hoak. Hoak. Terus? Kabar Apa? sejarah. Legenda bisa? Iya legenda ya. Bisa. Prasasti gitu. Gosip bisa nggak? Kalau Gosip Bisa juga. Bisa Nah, juga. Gitu. Jadi itu adalah Matius dan Lukas, penulisnya ya, penulis Matius dan penulis Lukas, mengambil sumber dari Markus, juga mengambil sumber dari Quell atau kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Baru berarti kalau gitu kan Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 sebelum Masehi, sebelum bait suci orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan penulis Lukas menulis gospelnya, ya kan? Berarti kira-kira tahun 75 sampai tahun 80 Masehi. Yang gospel Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Oh gitu. Nah. Terus yang mau ditanyain apa lagi tadi? Yesus? Ada sih kalau mau ditanyain sih lebih ke ini kok apa namanya? Apa tadi udah kepikiran tuh? Nggak dicatat sih. Nggak tadi yang Yesus udah. Udah. Enggak masih hubungan soal Yesus juga ya? Ya yang Yesus di kafani tadi kan belum baca. Belum. Nah buka Matius. Matius berapa nih? Matius 27. Matius 27. Matius 27 ayat 59. Ayat 59. Kopinya diminum dong. Oh iya, siap. Cilacap. Cilacap. Sering balik emang Cilacap Pak? Bagus?
Ya setahun sepisan. Tahun pisan. Ya. Ada? Ada. Bacain. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Kok menganyam? Mereka Ayat 59. Oh, ayat 59. Matius 27. Aku dengar 29 tadi. Kata-kata bukan begitu. Coba. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengenapinya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, berarti dikafanin nggak? Iya. Nah, ini. Terus yang Yesus berdoa, Agama apa yang enggak dikafanin? Iya. Cuma Islam. ya kain lenan itu ya kain Iya. ya. Yang Yesus berdoa, Berdoa di Taman Getsemani. coba buka Lukas Lukas. Ayat pasal 6 pasal 6. ayat 12 kalau nggak salah. 12. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Allah. Semalam-malaman apa? Semalam-malaman lagi. Sholat tahajud. Tahajud berarti dong. Qiyamul Pak, Qiyamul Lail. Ya enggak? Iya. Terus kalau Yesus Tuhan, buat teman-teman yang Kristen, Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Gimana ceritanya? Nah, ada juga kan kok kalau di Kristen ini kan Gimana? konsep Trinitas ya. Ya. Coba jelasin. Masih ingat nggak? Kalau menurut umat Kristen sendiri kan ya konsep Trinitas kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapaknya ini Tuhannya, Yesusnya? Yesusnya anaknya, dia hidup dengan rohnya. Hidup dengan rohnya. Iya gak sih? Lah nggak tahu yang lu pahamin gitu. Iya, maksudnya kayak gimana sih konsep Trinitas ini sebenarnya? Trinitas itu bilangnya apa? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi bukan tiga Tuhan, satu Tuhan. Paham nggak, Pak Romi? Enggak paham. Hah? Oh, enggak. Alhamdulillah nggak paham. Paham lah itu. Kalau paham malah bahaya itu. Bilangnya gitu, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham, Pak Gus? Enggak paham. Saya tuh sempat debat sama ini kok, pendeta. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah nih siapa sih? Dia bilang Yesus. Yesus berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Tuhannya Yesus apa Tuhan? Terus? Terus dia kayak, kamu gak usah nanya gitu. Iya, Kamu imani saja gitu ya. Iya. Padahal kan sekarang nggak cuma imani saja ya. Ada flash juga ya Pak? Ada ya. Ada BRI juga. Ada BRI juga ya? Mana nih? Itu mana nih? Kok melenceng gitu? Mancing-mancing sih. Ya maksudnya gitu, pendeta kalau nggak bisa jawab, paling bilangnya cuma imani saja. Iya benar. Jangan banyak bertanya gitu. Banyak bertanya malah ditendang suruh keluar gitu biasanya. Dan kenapa isi kitab berubah kok? Kita apa? Berubah. Iya. Kalau yang namanya berubah itu biasanya karena ada yang namanya pemikiran agama. Pemikiran agama. Ya, pemikiran manusia, pemikiran agama tentang agamanya, pemikiran agamanya dimasukkan ke dalam agama atau dijadikan menjadi bagian dari agama itu. Yang nulis apa nih? Ya orang manusia. Jadi kan zaman dulu orang kalau punya kitab, misalnya Lukas punya kitab begitu, gue pengen punya nih kitab yang sama begini. Caranya gimana? Dulu belum ada printer, belum ada laptop, belum ada listrik, disalin. Nah kalau orang nyalin, dulu belum ada listrik kan, belum ada lampu, pakai lilin, disalin. Bakal salah nggak kira-kira? Kira-kira lah. Namanya manusia. Coba jupen lu coba ngetik di laptop, ngetik aja satu halaman aja, kira-kira 300 kata. Kira-kira ada yang salah? Ada yang salah. Ngetik aja ada yang salah, apalagi nulis tangan, apalagi pakai cuma lampu, apalagi bolpennya juga bolpen zaman dulu gimana tuh? Iya. Pasti ada salah kan? Nah, ketika ada salah, kesalahan yang di dalam salinan itu kan disalin lagi sama orang. Salahnya nular nih, bisa nambah malah salahnya. Begitu seterusnya, ya. Jadi pemikiran-pemikiran orang yang membaca salinan-salinan itu, mereka akhirnya punya pemikiran, oh ini harusnya begini. Pemikiran itu ditulis di pinggir halaman. Di pinggir halaman yang sudah disalin nih, ya. Setelah beberapa lama disalin lagi, catatan di pinggir halaman itu masuk jadi ayat. Jadi catatan kaki di pinggir halaman bisa naik pangkat jadi ayat. Paham. Nah itu yang disebut dengan sisipan. Sisipan namanya. Nah, disisipkan. Iya. Berarti makanya kenapa ada ayat tambah-tambahan berbeda sedikit. Iya. Jadi kadang-kadang orang membaca, ini kok kayaknya kurang lengkap bahasanya gitu. Ditambahin lagi sama dia, disisipin. Tapi itu di salinan-salinan berikutnya gitu.
Itu yang terjadi. Nah ini udah inget nggak kok yang mau aku tanya lagi nih, kayak Kodoni itu pernah bilang, cuma aku belum pernah baca di Alkitabnya kayak Kodoni itu pernah bilang di kontennya Kodoni kalau Yesus ini hidup dari dia lahir sampai umur 12 tahun ya? Iya. Setelah dari 12 tahun Sampai baru 30. keluar lagi di 30 Iya. tahun. Iya. Itu bisa dibaca di mana Kodoni? Kisahnya dari 12 sampai 30. Iya. Nggak ada. Gak ada kisahnya? Nggak ada. Kalau ada gue juga pengen baca. Oh, terus kenapa ada statement kalau dia bisa dari lahir sampai umur 12 tahun gitu? Nah itu ada ceritanya. Di Lukas. Oh, Di Lukas diceritain dari mulai dia lahir, disunat, diserahkan ke bait Allah, sampai dia pulang ke kampung orang tuanya di Nazaret. Mereka setiap tahun balik lagi ke mana? Ke Yudea, ke bait suci kan. Memang itu udah tradisi mereka. Setiap tahun mereka bolak-balik. Tapi itu cuma sampai umur 12 tahun.